Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail al-hujjaju wal ummaru wafdullah in da'awhu ajabahu wa in istaghfiruhu ghafara lahum wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, para ustadz wal ustadzah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh terkemuka, aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait, akhina fillah, Bapak Haji Makno dan keluarga, Syekhina al-Fadilah, guru-guru kita yang mulia, Kiai Haji Adam Kosasi Al-Mukarram, Ki Fahru Al-Mukarram, Ki Ibnu Malik Al-Mukarram, Ustadz Ali Saifuddin Al-Mukarram, qori kita yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Ustadz Yanto, Ustadz yang lain, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad, guru-guru yang tak tersebut, tak sedikit pun mengurangi hormat dan tangzim saya kesemuanya Allah muliakan. Para ketua RW seperti biasa hadir, RW Andi, berikut adiknya Pak Santoso, RW Andi, abangnya Sugandi, RW Darus, Sohibul Wilayah Bapak RT Suhardi, segenap para ketua RT, semuanya Allah muliakan, amin. Owner Malika Travel Bapak Teguh bin Kuat tidak lupa didampingi pada malam ini oleh sales girl Ustazah Umi Nur Saida Nur Aida. Mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Jamaah Bapak dan Ibu tak disebut satu-satu, kesemuanya Allah muliakan, amin. Puja dan puji syukur kepada Allah, salawat salam tercurahkan kepada Sayyidul Anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian kelak kita berharap mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pantasnya yang berbahagia itu biasanya agak gerah-gerah, agak gelisah, tapi ibu-ibu yang di depan saya ini yang kegerahan. Ini suasananya seperti hujan tapi tidak turun hujan. Mungkin Allah kasih kesempatan pada malam ini supaya jamaah betah di tempatnya Pak Haji Makno, ya Rabbal alamin. Sebagai maklum bahwa Pak Haji Makno, Abah Kanan dan kawan-kawan yang lain insya Allah pada hari Ahad tanggal 28 November akan bertandang ke tanah suci Makkatul Mukarramah. 28 Agustus. Kirain bulan ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya, Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Kita doakan semuanya melalui sholawat. Setuju? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Allah panjangkan umurnya Pak Haji Ma'na dan keluarganya. Ya Allah sehatkan badannya Haji Ma'na dan keluarganya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mudahkan umrahnya Haji Ma'na dan keluarganya. Ya Allah makbulkan umrahnya Haji Ma'na dan keluarganya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Malikana nama travelnya semoga amanah kerjanya pun murah akan biayanya. Semoga saya ditanggungnya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Murah sih murah, gak berani 10 gratis 1. Saudara, mudah-mudahan kehadiran kita semua ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan harapan bahwa kita pun mendapatkan berkah dan senantiasa dari arah-arah yang tak diduga. Semoga Allah mantapkan hati kita, mudahkan urusan kita, dan semoga kita diberikan rizki yang lebih untuk ziarah ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Orang masih banyak yang bingung mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Munasabah karena memang secara realitas pendapatan pas-pasan, tunggakan banyak. Istri ngomel-ngomel, cicilan sekolah, cicilan-cicilan yang lainnya belum menjadi beban pikiran. Boro-boro mau daftar umroh seharga 27.500.000, apalagi yang harganya 30 juta. Betul. Tapi bagi kita dibilang sulit, bagi Allah sangatlah mudah. Sebab umroh bukanlah urusan manusia, tetapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetamu-tetamu Allah yang berhaji, yang berumroh, pilihan, delegasi. Nih, kita sekarang jadi tamunya Pak Haji Ma'na. Betul. Malam ini dijamu sama beliau, betul nggak? Rokok ada nggak? Kopi? Makanan? Berkat? Kita semua dijamu oleh sahibul bait, sekelas manusia Pak Haji Ma'na yang saat ini sedang ketempelan jin ucek.
atau tahu-tahunya beli rumah sebelah, beli tanah lagi, bikin gudang lagi. Biasanya yang numpuk kaya begitu mah Cina. Tapi yakin bahwa tujuan beliau adalah menumpuk harta bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan anggapan dari antara sesama, tapi tujuan beliau adalah untuk mentasarufkan kepada jalan agama. Salah satunya adalah karyawan beliau diumrohkan. Amin. Sebenarnya karyawan beliau ini ada yang resmi, ada yang resmi. Nah, yang resmi ini tercatat Rizky Gustian. Yang gak resmi saya Ajatang yang gak resmi. Jadi tinggal kerjasama antara Pak Haji Ma'ruf dengan Malika. Amin. Begitu. Nah, soalnya udah masuk YouTube ini Malika. Ditauki diperkuat. Oh, atau Malika mah udah sekelas apa rekornya, udah cakep, udah banyak dikenal, maka orang banyak percaya kepada Malika. Amin. Kemudian owner kita, ya, marketing kita di sini di Taman Walid, integritasnya baik, dikenal amanah, ulet. Umi Ida ini, meski beliau kadang-kadang sakit kaki, tapi kalau urusan mengurusi tamu Allah nggak tanggung-tanggung. Suaminya sampai ditinggalin. Aduh, Masya Allah, di Semar kita judi ini kawan saya. Sehingga orang banyak sebagai penyelenggara ibadah haji dan ibadah umroh, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang amanah, ada yang tidak. Kita tentu dong kepengen umroh kita atau kepengen ibadah haji kita ini dengan satu kendaraan yang bagus, kendaraan yang lurus, kendaraan yang bersertifikat, memiliki SIM, memiliki STNK dan sebagainya. Artinya perizinannya lengkap sehingga masuk imigrasi tidak menjadi pertanyaan para petugas. Betul. Makanya Umi Ida tadi mengajakin daftar di tanggal berapa yang kosong itu? Oh, di bulan Maret. Nah, kalau saya bawa 10, siap Umi 1 ya. Saya yakin dan percaya bahwa semuanya kepengen umroh, betul? Niat, sudah niat umroh? Jangan di sini niatnya. Kalau di sini niat nggak sah. Nanti lihat umrohnya di Tanim, Jamrona, Hudaybiyah, Bir Ali, baru lihat umroh. Artinya ada keinginan kita kepengen umroh, tapi bingung bagi kita. Bagi Allah sangatlah mudah, sebab haji dan umroh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetamu Allah, kita menjadi tamu manusia saja luar biasa. Malam ini dijamu oleh Pak Haji Makno, maka ketika Pak Haji Makno menjadi tamu Allah, akan diijabah oleh Allah segala keinginannya. Amin. Ketika Pak Haji Makno mohon ampun kepada Allah, ingin diampuni segala dosa-dosanya baik besar maupun kecilnya, ghafaralahum, Allah akan mengampuni Pak Haji Makno. Maka jangan berkecil hati, nih. Harus bangga menjadi tetamu Allah. Pak Haji Makno pilihan delegasi bagi Allah, disurati oleh Allah. Meski di awalnya bingung, cukup enggak ya kira-kira nih 3 orang 70 juta, belum buat tasakuran, pasang tenda pakai duit nggak Haji Makno? Kirain gratis, malu-maluin. Konsumsi pakai duit, besek pakai duit, yang undang tahlil pakai duit nggak? Kori, yang baca doa, yang ceramah. Maaf Haji Makno, saya nggak mau dibayar. Saya punya prinsip bahwa ceramah itu tidak boleh dibayar, dan guru-guru saya dari sekian itu tidak boleh kalau ceramah mau dibayar, dosa. Tapi lebih dosa kalau undang penceramah tidak dibayar. Atur.
Ini mengingetin doang, bukan kepengen dibayar. Artinya secara logika bahwa 3 orang Pak Haji Makno mengeluarkan sekian, biaya tasyakuran sekian, belum lagi buat oleh-oleh sekian, diperkirakan anggaran 150 juta habis. Bagi orang yang sayang dengan hartanya, dia pikir 1000 kali bolak-balik dari depan rumah ke dapur, umroh gak ya, umroh gak ya. Tiba-tiba ada tetangganya, aduh Pak Haji Makno, saya lagi kesusahan nih, tolong keluarga saya di rumah sakit, minta biaya sekian puluh juta. Dikasih duit buat umroh, kasih pinjam, umrohnya enggak jadi, duitnya enggak kembali. Hati-hati Pak, kadang-kadang kalau kita sudah ada perniatan ke tanah suci Makkahul Mukarramah, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau ditunda-tunda itu kadang godaannya gede, dari arah mana saja ada itu, sehingga tidak tega kadang kita kalau ada yang butuh. Meski masih banyak cerita-cerita yang orang berangkat haji, kemudian orang kepengen berangkat haji, lalu dia karena menolongi fakir miskin, uang hajinya, tabungannya dikasihkan ke fakir miskin, disedekahkan, dia tidak berangkat haji, tapi dia dilihat oleh orang banyak tiba-tiba sedang tawaf di Ka'bah. Alhamdulillah. Al-Hujjaj wal-Ummar wa'Abdullah, orang yang berhaji, orang yang berumrah adalah delegasi Allah, tamu Allah. Bukan kita yang ingin, mesti ada niat, tapi Allah yang lebih berkehendak. Ada banyak orang punya harta, tapi hatinya tak mantap. Ada banyak orang yang hatinya mantap, tapi hartanya tidak ada. Banyak harta, hatinya mantap, yakin dia kepengen haji dan umrah, sudah siap, dohir batin, mau berangkat, setruk. Maka itu adalah syarat yang tertinggal. Jadi enggak kira-kira umrohnya? Tidak akan jadi. Tapi bagi Allah, kalau sudah Pak Haji Makno dan keluarga serta kawan-kawan 9 orang yang lainnya tercatat sudah ditentukan sebagai waqtullah, maka insya Allah tidak akan ada halangan apapun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada kisah-kisah lain, misalnya para merbot yang sedang pusing duduk di depan masjid, lagi kebingungan, capek, dia ngepel masjid, ngurusin masjid, dia capek, yang adan dia, yang ngonciin masjid dia, sampai dia terkunci di dalam masjid. Untung imamnya bawa serep. Kusut, sudah tua, sekarang kan merbot masjid tua-tua. Datanglah utusan Allah menanyakan, Bapak siapa? Samiun Pak. Rumahnya di mana? Oh itu belakang masjid. Hidupnya di mana? Di sini Pak. Ngurusin masjid, yang ngurusin masjid. Kepengen umroh? Alhamdulillah kepengen umroh. Ada duitnya? Belum ada. Besok saya datakan. Ada kasus lain Pak Haji Atang. Ada kasus lain, ceritanya ada salah satu ustadz yang biasa pakai sorban kemudian peci putih. Ini kerjaannya campe-campe. Tanya aja gitu. Air doanya kiai itu seharga kalau nggak 50.000 cepet. Tapi 50.000 itu harga 1 galon. Tapi 1 botol air kiai jadi gocap atau jadi cepet. Alhamdulillah. Datanglah ke Atang salah satu perempuan, janda muda, cantik, ke rumah ustadz tersebut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari mana Neng? Oh dari Karawaci. Silakan masuk Neng. Alhamdulillah masuklah. Ceritanya curhat. Ini si Neng ini janda muda, janda kembang, belum punya anak, baru dicerai sama suaminya 1 bulan. Kalau ada Pak Haji Atang mah alhamdulillah. Begini Pak Haji, kenapa ya nasib saya? Padahal saya kan nggak jelek, cantik kan Pak Haji? Iya. Saya ini juga pengusaha muda Pak Haji. Oh pengusaha apa? Travel Malika. Saya baru dicerai oleh istri saya sama suami saya 1 bulan kemarin. Malang nasib saya Pak Haji. Neng maaf, jangan panggil saya Haji. Emang belum haji? Belum. Umroh udah belum? Belum. Semuanya belum. Ya sudah Pak Haji, nanti umroh sama saya. Alhamdulillah.
Umroh yang tidak pernah dicita-citakan, ketika ada tamu datang minta air, minta didoakan supaya dekat jodoh, malah ditawari biaya umroh. Kalau Allah sudah tentukan wabdullah dari arah yang tak disangka-sangka, maka Allah muliakan, Allah angkat derajat manusia, Allah angkat derajat orang tersebut sehingga bisa ibadah di tanah suci Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting husnul niat. Pak Haji Makno sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan harta, alhamdulillah cukup. Dengan urusan kehormatan, alhamdulillah orang banyak kenal. Kelasnya lagi bukan di tingkatan kelurahan, beliau sudah tingkatan provinsi. Mondar-mandir bolak-balik ngurusin koperasi. Yang pada ujung-ujungannya mah jualan kaos kaki. Tapi berbeda kaos kakinya, kaki 5 dengan kaos kakinya Pak Haji Makno. Kalau kaki 5 jualannya eceran, Haji Makno bal-balan. Maka untungnya munasabah bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang diharapkan di dalam memperbaiki niat ini bukan prestise, bukan prestasi, bukan pujian dari siapapun. Ketika sepulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah, naudzubillah, jangan bangga dipanggil Pak Haji. Kalau umroh ke tanah suci Makkatul Mukarramah, pulang kembali lagi ke Taman Walid, jangan bangga disebut Pak Umroh. Ini mau kadang-kadang kan disebut Pak Haji, disebut Pak Umroh, malah mau nyoba ya. Husnul niat, teruskan niat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan tunaikan umroh karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau ibadah karena Allah, insya Allah akan sempurna. Tapi kalau ibadah kita karena yang lain, kita akan banyak kecewa. Betul? Maka lillah yanim wa makana li ghairillah yanhadim. Orang yang niat ibadahnya, niat sholatnya, niat puasanya, niat zakatnya, sedekahnya, umrohnya, hajinya karena Allah, maka dia pulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah akan lapang hatinya ketika tidak dipanggil Pak Haji dan Pak Umroh. Akan lapang hatinya jika ada orang lain yang tidak menengok dan tidak menganggapnya. Tapi kalau hatinya karena sesuatu yang lain, dia akan kecewa ketika dipanggil, tidak dipanggil Pak Haji, tidak dipanggil Pak Umroh dengan biaya yang mahal, bertahun-tahun nunggu haji. Apalagi Umi Saidah tadi mengatakan bahwa di usia 67 tahun baru bisa diberangkatin. Ini kan kecewa. Daftar hajinya karena punya target, tapi kalau daftar hajinya lillah, insya Allah apapun keputusan dari Allah, mesti kaki tangannya adalah catatan pemerintah. Di usia 65 tahun itu bukanlah soal yang berat. Masih ada banyak umroh, siapa tahu Ibu Ida, Umi Ida, dan yang daftar haji di usia sekian sudah waiting listnya sudah tidak berlaku lagi. Allah berikan rezeki yang melimpah, bisa ONH plus. Amin. Tapi daftar travelnya yang benar, jangan kayak kemarin. Kemarin kan banyak yang dipulangin tuh, ya bayar mahal 250 juta, 300 juta. Ternyata visanya visa produk ngambilnya dari Malaysia, jauh benar itu. Petugasnya upik-ipin lagi. Makanya sama imigrasi balikin. Paspornya Indonesia, visa produknya Malaysia, Singapura. Mestinya kalau pintar tuh travel bikin paspornya di Singapura, dia beli visanya di Singapura. Nah, itu yang pintar. Jadi anggapannya seperti warga Singapura. Ini begitu dilihat paspornya Indonesia, tapi visanya Malaysia, aku ketahuan gelangnya. Tapi saya punya kawan travel di Karawang, alhamdulillah hebat juga itu. 40 jamaah ONH plus lulus berangkat semua. Karena daftarnya dari awal, di bulan Januari sampai bulan Maret dia sudah lunas pembayaran, visanya langsung turun. Tapi kalau mepet-mepet 2-3 bulan ke Ramadan, itu server visanya sudah ditutup, sehingga dikunci, diprotek oleh Saudi Arabia.
maka Indonesia tidak dapat jatah visa. Karena memang yang daftar ONH Plus ini banyak, akhirnya oleh travel diakal-akalin, pesenlah visanya luar negeri. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut dengan kesalahan administrasi. Apakah niat kita di sini salah? Tidak. Niat orang tersebut salah? Tidak. Niatnya ibadah. Dengan cara apapun bisa Allah berangkatkan. Hanya persoalan waktu, dan yang terpenting menjadi catatan, dia belum ditakdirkan menjadi delegasi tamu Allah. Mudah-mudahan kita semua ada kemudahan. Pak Teguh kan kemarin bilang waktu di Abah Kanan, betul ya? DP-nya 5 juta Pak Teguh. Sisanya Pak Teguh yang bayarin. Banyak meski dicicil silahkan, ya cash alhamdulillah lebih aman. Ketika menjadi waktullah, tetamu Allah, inda'auhu ajabahu. Kalau kita meminta kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Berhadapan dengan Baitullah di tanah suci Makkahul Mukarramah, Pak Haji Mano gak usah bingung-bingung, gak usah ragu-ragu, udah minta kepada Allah, ya Allah, saya kesini datang lillah untuk ibadah, menunaikan ibadah umroh, tetapi bukan dengan ringan tangan, ringan kaki, ringan pundak. Justru datang ke tanah suci membawa banyak dosa di pundak saya, di kepala saya, di tangan saya, di kaki saya. Ampunkanlah dosa-dosa saya, ya Allah. Kata Rasul, ghafarallahu, Allah bakal ngampuni. Ya Hijr Ismail, berdoalah semampu kita. Maka di situ adalah makom-makom ijabah. Kalau di kita kan sa'atul ijabah, gitu. Kalau di sana selain sa'atul ijabah, makom ijabah. Curahkan keinginan Pak Haji Mahmud. Ya Allah, usaha saya kaos kaki supaya jangan seperti Covid, ya Allah. Kalaupun ada lebihnya, untungnya saya bakal berangkatkan karyawan-karyawan saya dan guru-guru saya, ya Allah. Haji Bustami termasuk sering nyinggung saya, ya Allah. Tapi jangan coba-coba minta punya bini dua. Tapi kalau Pak Haji Mahmud atas ya? Enggak ya? Kayaknya di dekat pintu ngeliatin saya gitu ya. Maaf, ini bukan ngompor-ngomporin, melihat pantasnya doang. Kalau pantas mau pantas gitu. Pak Haji Mahmud ini bukan yang gak berani sebenarnya, tapi yang di rumahnya lebih berani. Itu masalahnya. Di sininya perbaiki niat Pak Haji Mahmud bil khusus. Sepulang umrah dari Makkah, lakukan 3 tahsinat, perbaiki. Tahsin qauliyah, tahsin qalbiyah, tahsin af'aliyah. Ciri-ciri daripada haji yang mabrur, ciri-ciri daripada umroh yang makbul, dia bijak dalam berbicara, dia lembut isi hatinya, dia adem, dia santai, dia sopan dalam perilakunya. Amin. Maka jaga kalau sudah pulang dari tanah suci Makkahul Mukarramah, ngomongnya tidak lagi kayak Jarot, bicaranya tidak lagi kayak Jawara, tampangnya tidak lagi serem, hatinya tidak lagi suudzon, tapi selalu berhusnudzon. Fi'liyahnya tidak lagi seperti sebelum berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah. 3 tahsinat ini adalah perbentengan kita, dan itu adalah menjadi wasilah diangkatnya kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sudah 30 menit. Pak Haji Ma'no hadir di Abah Kanan kemarin. Tata cara umroh sudah disampaikan, apalagi di manasik sudah begitu jelas. Sekarang karena memang sudah malam dan berkatnya takut asem, saya cukupkan sampai di sini. Kita hanya ilmu surur kepada beliau. Ya, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur yang berkah, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan usahanya. Semoga istiqomahnya beliau dalam kedermawanannya membawa keberkahan untuk lingkungan Taman Balik pada khususnya. Dan ini insya Allah diikuti oleh dermawan-dermawan yang lain. Ada beberapa banyak dermawan, Pak RW Andi Santoso, Pak RW Andi dan Sugandi, ya, semuanya pada dermawan.
Kalaupun banyak yang dakwah, banyak guru, banyak kiai, tapi kalau nggak ada yang dermawan, pahit rasanya. Ngerokok kayak nggak ada kopi. Tapi kalau ada yang dermawan dari Pak Haji Makno ada, buat dipasut, ditambah Pak RW Andik, ditambal ada, gitu. Semuanya sedap kayaknya, ya. Itulah saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Al-Fakir mohon doa supaya diberikan kesehatan. Insya Allah nanti di bulan Maulid juga Al-Fakir akan berangkat membawa jamaah sebanyak 20 orang. Dan insya Allah ada yang mau bergabung ke Malika silahkan, ke travel saya juga silahkan, para budak Cahaya Nusantara. Saya daftar ke saya tidak pakai DP, tidak pakai pembayaran. Yang penting seminggu mau berangkat lunas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.